Sion meminta Hyomin untuk berhenti agar Juntae yang lemah tidak terus dipukuli. Namun, Hyomin tiba-tiba kehilangan kendali dan melampiaskan kekerasan pada Si Eun. Si Eun tidak melawan Hyomin dan hanya terus menerima pukulan. Dia tidak ingin bertarung lagi dan hanya berharap semuanya segera berakhir dengan tenang. Setelah cukup lama dipukuli, Si Eun tiba-tiba mulai memperhatikan gerakan dan kebiasaan lawannya. Ia ingin tahu pola apa yang akan ditunjukkan Hyomin selanjutnya. Saat itu, Hyuntak dari klub basket mendengar kabar bahwa Hyomin dan Si Eun sedang bertarung, lalu segera berlari ke arah mereka. Sebenarnya, kemampuan bertarung Hyuntak jauh lebih unggul dibandingkan Hyoman. Ketua sebenarnya di sekolah adalah Hu Min, tetapi karena suatu alasan ia tidak hadir, posisi nomor 2 ditempati oleh Hyuntak. Saat itu, Hyoman, si berandalan bersama gengnya, sedang bertarung dengan Si Eun yang baru pindah sekolah. Hyoman mengayunkan tinjunya ke arah Si Eun, tetapi pada saat yang sama bahunya terkilir dan Si Eun berhasil menghindar. Saat itu, Hyuntak dari klub basket masuk dan mencoba menghentikan perkelahian. Namun karena ucapan kasar Hyoman, Hyuntak melayangkan tendangan cepat yang hanya menyentuh ujung hidungnya. Merasa terintimidasi, Hyoman langsung keluar dari kelas. Kemudian Hyuntak berkata kepada Si Eun yang baru pindah, "Aku sudah membantumu, kenapa tidak bilang terima kasih?" Si Eun menjawab dengan dingin, "Terima kasih," lalu langsung pergi. Hyuntak merasa canggung dengan situasi itu, sementara di luar kelas Juntae menghampiri Si Eun dan mengoleskan obat pada lukanya. Kemudian di luar, Hyuntak mendengar cerita tentang Si Eun. Orang-orang mengatakan bahwa di sekolah lamanya, Si Eun dikenal jago berkelahi dan bahkan pernah membuat seseorang cacat. Lalu Hyomin mulai menyusun rencana. Ia ingin membuat Hyuntak dan Si Eun bertarung. Jika salah satu dari mereka tumbang, ia akan menyerang lawan yang sudah kehabisan tenaga untuk menjadi nomor 1. Akhirnya, Hyomin mulai bergerak. Dia diam-diam masuk ke ruang klub basket, merokok, dan merusak barang-barang di sana. Kepada Si Eun, ia menyebarkan cerita bahwa Hyuntae akan terus menyerangnya sebagai bagian dari rencana kotor yang disusunnya. Saat Hyuntak masuk ke ruang klub basket, ia melihat tempat itu berantakan. Seseorang mengatakan bahwa itu ulah Si Eun, membuat Hyuntak marah besar dan segera pergi mencarinya. Sebenarnya, Si Eun hanya masuk ke ruang basket karena mendengar bahwa Juntae sedang dipukuli, lalu ia membawanya keluar. Setelah itu, barulah Hyoman diam-diam masuk dan membuat kekacauan di sana. Ketika Hyuntak menemukan Si Eun, ia menyuruhnya berhenti. Namun Si Eun mengabaikannya dan terus berjalan pergi, sehingga Hyuntak mulai mengejarnya. Hyoman merasa senang karena semuanya berjalan sesuai rencananya, dan ia sangat gembira melihat itu. Akhirnya, Si Eun dan Hyuntak berhadapan di sebuah gang sempit. Si Eun menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan bertarung melawan Hyuntak, dan ia mulai mempersiapkan diri. Akhirnya, Si Eun dan Hyuntak berhadapan di sebuah gang sempit. Si Eun menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan bertarung melawan Hyuntak, dan ia mulai mempersiapkan diri.
Si Eun mengeluarkan pensil mekaniknya dan memulai serangan mendadak. Namun kemampuan bertarung Hyun-tak sangat hebat. Ia menghindari serangan si Eun dan segera melakukan serangan balik, sehingga keduanya terus bertarung sengit. Kemampuan bertarung si Eun juga semakin meningkat dari hari ke hari. Sekarang ia cukup kuat untuk bertahan dan tidak mudah kalah. Saat si Eun dan Hyun-tak mulai kelelahan, Hyoman yang licik muncul bersama gengnya. Mereka mulai menyerang keduanya, membuat si Eun dan Hyun-tak kewalahan di hadapan Hyoman. Saat itu, orang muncul dan berteriak agar mereka berhenti. Ketika Hyoman menoleh ke belakang, yang muncul adalah Humin, ketua sebenarnya dari sekolah itu. Lalu Humin mengambil bola basket, melompat dengan penuh tenaga, dan langsung menghantam Hyoman. Hyoman pun terjatuh, dan pertarungan itu berakhir begitu saja tanpa perlawanan berarti. Si Eun yang mulai sadar kembali hanya menatap Humin dengan diam.